Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelas 10-7 kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Perkenalkan, saya Ampar Lambang. Saya Angel Pasapa. Saya Dura Kalabello. saya Paskalite Gene Pakidi. Tujuan kami di sini yaitu untuk melaksanakan proyek pemuatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan suara demokrasi dengan topik pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tahun 2022 SMA Kristen Antepao. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan, arti dari demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Setiap warga negara berhak serta turut dalam pemerintahan dengan bebas dengan cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yaitu dengan diadakannya sistem pemilihan umum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Pasal 43 yang berbunyi demikian. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari berdirinya SMA Kristen Rantepao. SMA Kristen Rantepao berdiri pada tanggal 1 Agustus 1959. SMA Kristen Rantepao menjadi salah satu sekolah swasta tertua di Toraja, baik di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja. Menurut informasi yang kami dapat, OSIS SMA Kristen Rantepao sudah terbentuk pada saat SMA Kristen Rantepao berdiri, atau sekitar tahun 1990-an. Namun menurut pemerintah mengesahkan OSIS pada tahun 2003. Adapun tujuan berdirinya OSIS untuk melatih siswa bagaimana cara berkepemimpinan, bendahara, sekretaris, atau bagaimana cara berdiri di depan umum. Menurut informasi yang kami dapat, OSIS di SMA Kristen Rantepao dari tahun ke tahun sangat meningkat. Adapun perkembangan OSIS dari tahun ke tahun sudah baik. Dapat dilihat dari segi ide kreativitas, keterampilan, kerjasama, serta komunikasi antara sesama teman dalam satu organisasi. Pentingnya tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai pandangan masyarakat terhadap sekolah sangatlah penting. Pandangan masyarakat terhadap sekolah yang melakukan tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengenai tes sangatlah berdampak bagi nama baik sekolah. Contohnya, bila hasil tes menandakan bahwa calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bebas dari narkoba, maka pasti pandangan masyarakat terhadap sekolah akan baik. Sebaliknya, bila tes menandakan bahwa calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS positif mengonsumsi narkoba, maka pasti pandangan masyarakat terhadap sekolah akan buruk. Pentingnya tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pandangan siswa sangatlah penting. Siswa dapat memilih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baik menurut tes tersebut. Pentingnya tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sendiri sangatlah penting. Melalui tes dan hasil tes tersebut, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dapat memahami kemampuan dan potensi yang dimilikinya dalam memimpin. Pada hakikatnya, tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sangatlah penting bila dilakukan dengan lengkap. Namun, sekolah hanya melakukan tes buta warna dan tidak melakukan tes narkoba. Adapun informasi terakhir yang kami sampaikan yaitu dampak jika tidak melakukan tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS adalah masyarakat tidak akan bisa memberikan tanggapan maupun pandangan baik itu positif maupun negatif terhadap sekolah maupun terhadap calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS itu sendiri. Tak hanya itu, dampak dari tidak melakukan tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS adalah para siswa-siswi akan sulit untuk memilih mana pemimpin yang terbaik untuk dapat dipilih sebagai pemimpin. Selain daripada itu, tidak melakukan tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS akan berdampak pada dirinya sendiri, yaitu di mana calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tidak akan menyamakan dirinya atau kemampuannya kepada
sifat kepemimpinan atau akan memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin dan padahalnya kemampuannya sulit untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, tes kesehatan bagi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS sangatlah penting. Kecil maupun kegiatan besar pasti akan memerlukan suatu anggaran atau mempunyai anggaran kebutuhan atau sesuatu yang diperlukan atau yang dibutuhkan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kebutuhan tersebut bisa berupa materi, yaitu anggaran, atau dalam bentuk benda. Sama seperti kegiatan lainnya, kegiatan pemilihan atau sistem demokrasi di SMA Kristen Rantepao juga mempunyai kebutuhan. Adapun kebutuhan selama pemilihan yaitu 1. Bentuk materi, anggaran dan tempat atau lokasi pemilihan, apakah akan di lapangan sekolah atau aula sekolah. Yang kedua, bentuk benda, alat yang digunakan untuk pemilihan antara lain seperti bilik suara, kotak suara, tinta, spidol, dan papan tulis. Dalam hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan dalam menganalisis pendekatan elektron geografi, ternyata hanya satu pasangan calon yang melibatkan semua pendekatan elektoral geografi, yaitu pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Bukti wawancara Jessica, pasangan nomor urut 2. Yaitu pertama, pendekatan keuangan. Pertanyaannya, menurut kakak, apakah dalam menyikapi pemilihan ini terdapat perbedaan di antara siswa-siswi, dan bila ada perbedaan seperti apakah itu? Jawabannya, perbedaan pasti ada, dan perbedaan itu dalam sikap. Ada yang antusias untuk mengikuti pemilihan, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang bodoh amat siapa yang terpilih yaitu. Yang kedua, yaitu pendekatan kelingkungan. Pertanyaannya, jika kakak terpilih menjadi ketos atau menjadi calon ketua OSIS, apa tanggapan serta tindakan yang kakak lakukan jika melihat warga SMA Kristen Rantepao yang masih tidak peduli terhadap lingkungannya? Jawabannya, yang pertama, mencari informasi yang lengkap tentang siswa yang tidak peduli dengan lingkungan. Yang kedua, melatih untuk percaya diri, bertanggung jawab, dan diberikan kepercayaan. Yang ketiga, menegur dengan pelan-pelan, bukan dengan cara dimarahi atau ditegur, dan diberikan motivasi. Yang ketiga, yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pertanyaannya, jika kakak terpilih menjadi ketua OSIS, apa tanggapan dan tindakan kakak dalam menanggapi sebagai bentuk rasa simpati terhadap warga SMA Kristen yang mengalami bencana? Jawabannya, kita bilang dengan sumbangan, terus kami akan menghibur, mengunjungi, dan memberikan penghiburan seperti motivasi supaya tidak putus asa. Bukti wawancara Joshua, pasangan nomor 1. Pendekatan lingkungan. Pertanyaan, menurut kakak terpilih menjadi ketos, apa tanggapan serta tindakan yang kakak lakukan jika melihat warga semakin masih tidak memperdulikan lingkungan sekolah? Jawabannya, memberikan penyadaran terhadap betapa pentingnya kita merawat lingkungan. Pendekatan kompleks wilayah. Pertanyaan, jika kakak terpilih menjadi ketos, apakah tanggapan dan tindakan kakak dalam menanggapi sebagai bentuk rasa simpati terhadap warga Semaker yang mengalami bencana? Jawabannya, menggalang dana untuk membantu masyarakat SMA Kristen Rantepao yang mengalami bencana tersebut. Di sini kami akan membawakan materi dan menjelaskan materi tentang hasil perhitungan suara pemilihan ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Debat kerja 3, menurut hasil perhitungan dari kelas 7, nomor urut 1, Joshua dan Amelia, perolehan suara jumlah 0 dan persentase 0, dan pasangan calon nomor urut 2, Jessica dan Marcelita, perolehan suara jumlah 33 dan persentase 100%. Pada lembar kerja 5, menurut perolehan suara siswa SMA Kristen Rantepao, nomor urut 1 pasangan calon Joshua dan Amelia memperoleh jumlah suara sebanyak 525 dan persentase 71,14%. Nomor urut 2 pasangan calon Jessica dan Marcelita memperoleh suara 213
0. Nomor urut kedua, pasangan calon Jessica dan Kristalina memperoleh jumlah suara 33. Berikut gambar diagram batang jumlah suara kelas 7. Gambar kerja 6, itu pasangan nomor 1 yaitu Joshua dan Aprilia. Itu jumlah suara yaitu 515. Pasangan nomor 2 yaitu Jessica dan Pasca. Jumlah perolehan suara yaitu 213. Berikut contoh diagram batang jumlah suara semakin kelas skor. Yang terakhir yaitu nomor kerja 7. Jumlah perolehan suara dari tiap kelas 10. Nomor urut pasangan calon 1 yaitu Joshua dan Aprilia. 11, 29, dan 12, 17, 13, 32, 14, 20, 15, 14, 16, 5, dan 17, 0, 18, 21, dan 19, 24. Jumlah 162. Yang kedua, pasangan calon 2 Jessica dan Pascalita. Dari kelas 11 memperoleh suara 5, kelas 12 4, kelas 13 0, kelas 14 6, kelas 15 11, kelas 16 26, kelas 17 33, kelas 18 11, dan kelas 19 5. Jadi jumlah suara 111. Total suara keseluruhan dari kelas 10 273. Pencoblos nomor 2 yaitu Anugrah Putra Lentera. Menempuh jarak sejauh 3 meter dari kursi pemilih pencoblos ke meja pengambilan surat suara dengan waktu tempuh selama 3,54 sekon. Jadi kecepatan Anugrah dari kursi pemilih ke meja pengambilan surat suara adalah 0,847 meter per sekon. Saat Anugrah berjalan dari meja pengambilan surat suara menuju ke bilik suara, Anugrah menempuh jarak sejauh 4 meter dengan waktu tempuh 7,82 sekon. Jadi, kecepatan Anugrah dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara adalah 0,512 meter per sekon. Selanjutnya, saat berjalan dari bilik suara ke kotak suara, Anugrah menempuh jarak sejauh 4 meter dengan waktu tempuh 11,44 sekon. Jadi, kecepatan Anugrah dari bilik suara ke kotak suara adalah 0,3496 meter per sekon. Selanjutnya, saat berjalan dari bilik suara ke kotak suara, Arni menempuh jarak sejauh 4 meter dengan waktu tempuh 10,91 sekon. Jadi, kecepatan Arni dari bilik suara ke kotak suara adalah 0,3666. Nomor 4 yaitu Astianti Cesarante menempuh jarak sejauh 3 meter dari kursi pemilih ke meja pengambilan surat suara dengan waktu tempuh selama 2,35 sekon. Jadi kecepatan Astianti dari kursi pemilih ke meja pengambilan surat suara adalah 1,276 meter per sekon. Saat Astianti berjalan dari meja pengambilan surat suara menuju ke bilik suara, Astianti menempuh jarak sejauh 4 meter dengan waktu tempuh 3,93 sekon. Jadi kecepatan Astianti dari meja pengambilan surat suara ke bilik suara adalah 1,017 meter per sekon. Selanjutnya, saat berjalan dari bilik suara ke kotak suara, Astianti menempuh jarak sejauh 4 meter dengan waktu tempuh 5,47 sekon. Jadi kecepatan Astianti dari bilik suara ke kotak suara adalah 0,7312 meter per sekon. Adapun tugas-tugas pengurus OSIS, pengurus IMPI dan bidang-bidang sebagai berikut. Tugas-tugas pengurus IMPI. Ketua OSIS mempunyai tugas utama yaitu memimpin organisasi. Tidak hanya memimpin organisasi, ketua OSIS juga bertugas untuk mengontrol seluruh anggota, memimpin rapat, bertanggung jawab dan berhak untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS mempunyai tugas membantu ketua, menggantikan ketua bila ketua sedang berhalangan, membantu memberi saran kepada ketua dan
dan mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada kedua. Yang ketiga, sekretaris OSIS. Sekretaris bertugas dan bertindak sebagai penulis, menyiapkan agenda, evaluasi kegiatan, membacakan hasil rapat, dan membuat laporan. Yang keempat, wakil sekretaris OSIS. Wakil sekretaris bertugas dan bertindak untuk membantu sekretaris, menggantikan sekretaris jika berhalangan, dan membantu wakil ketua mengkoordinasikan seksi-seksi bidang OSIS. Yang kelima, tugas bendahara OSIS. Bertanggung jawab mengetahui pemasukan dan pengeluaran uang. Setelah itu, bidang 4, kepribadian dan budi pekerti. Tugas dari bidang yang keempat yaitu mengontrol tata tertib siswa, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti, serta bertugas untuk mengembangkan kesadaran pada diri siswa-siswa, siswi-siswi untuk saling menghargai. Bidang yang kelima, organisasi pendidikan dan kepemimpinan. Salah satu tugas bidang 5 adalah membantu pelaksanaan implementasi bagi peserta didik baru. Bidang ke-6, keterampilan dan kewirausahaan. Bidang ini bertugas dalam pengembangan keterampilan siswa dan juga sebagai panitia dokumentasi setiap sesi sekolah serta melakukan program pencarian dana kreatif. Selanjutnya bidang 7 atau kebugaran jasmani dan daya kreasi. Bidang ini bertugas dalam pengembangan potensi atau kemampuan siswa dalam bidang olahraga. Bidang 8 atau apresiasi dan karya seni. Bidang ini bertugas dalam pengembangan minat dan bakat siswa-siswi di bidang kesenian, daya cipta serta daya kreasi siswa-siswi. Setelah pengurus inti ada juga bidang-bidang, yaitu tugas pengurus OSIS bagian bidang-bidang. Yang pertama, bidang 1, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan namanya, bidang ini bergerak dalam keagamaan. Yang kedua, bidang 2, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang ini bertugas dalam mempersiapkan kelas yang akan mengambil bagian upacara, menyiapkan peralatan upacara, mengontrol ketertiban dan kedisiplinan siswa, serta mengontrol kerapian atribut siswa. Yang ketiga yaitu bidang 3, pendidikan pendahuluan bela negara. Sesuai dengan namanya, bidang ini bergerak untuk mempersiapkan dan melatih para siswa-siswi yang akan ikut dalam seleksi paskib kabupaten. Menurut pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, proses pemilihan pengurus OSIS, Kami tidak melihat adanya kecurangan yang terjadi selama terjadinya pemilihan. Menurut pengamatan kelompok kami, dalam proses pemilihan pengurus OSIS ini telah berlangsung dengan adil dan jujur, baik bagi para pemilih atau siswa dan juga bagi para pencalon atau kandidat calon pengurus OSIS.